Renungan Harian Katolik, Minggu 31 Juli 2022. Jangan mengejar kesia-siaan. Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Menjadi kaya di hadapan Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Sungguh, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab kalau ada orang yang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai lagi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu." Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.'
Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Jangan mengejar kesia-siaan. Hal kesia-siaan. Pengkhotbah menjelaskan apa saja yang merupakan kesia-siaan. Pertama, semua usaha yang dilakukan manusia dengan susah payah untuk meningkatkan keadaan hidupnya menjadi lebih baik, pada akhirnya akan sia-sia, karena ia tidak akan membawa harta dan keberhasilannya itu setelah ia meninggal. Kedua, manusia yang berjuang untuk menjadi lebih kaya setelah ia meninggal, pada akhirnya kekayaan yang dikumpulkannya itu bisa diambil oleh orang lain yang mungkin saja tidak layak mendapatkannya. Ketiga, banyak orang yang dalam hidupnya menetapkan sasaran tertentu sebagai syarat keberhasilannya. Namun dalam proses mengejarnya, hatinya bisa penuh kegusaran. Dan ketika tidak dapat meraihnya, ia menjadi kecewa, sedih, putus asa, dan menganggap Tuhan tidak adil. Dia menolak bahagia jika tidak dapat mencapainya. Kebahagiaan sejati yang tidak sia-sia. Jadi yang harus kita kejar adalah kebahagiaan sejati yang tidak akan sia-sia. Pertama, kita harus mempunyai hati dan pikiran untuk bersyukur atas segala anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita saat ini. Seringkali kita kurang menghargai anugerah kesehatan dan keluarga. Kita kadang bahkan mengorbankan kesehatan dan keluarga demi mengejar harta, yang sebenarnya harta itu untuk menunjang kesehatan dan keluarga. Kedua, kita harus mengejar harta surgawi, yaitu selalu setia kepada kehendak Allah. Harta surgawi itulah yang bisa kita bawa ke kehidupan kekal nanti. Hidup penuh sukacita di dalam kasih Allah itulah kebahagiaan yang sejati. Renungan bacaan kedua. Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Menyadari perkara yang mendasar bagi kehidupan. Perkara di atas atau perkara rohani adalah perkara-perkara yang mendasar bagi kehidupan di dunia ini. Misalnya, kalau kita menyadari bahwa roh kita kekal dan suatu hari kelak kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka kesadaran itu akan mempengaruhi cara hidup kita, gaya hidup, tingkah laku, perkataan, dan pikiran kita. Transformasi hidup di dalam Kristus. Paulus berkata, "Karena kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, kita harus memikirkan perkara-perkara di atas. Kita sudah disatukan dengan Kristus bersama kematiannya. Maka pikiran dan hati kita harus disesuaikan dengan pikiran dan hati Kristus." Di sini ada proses identifikasi diri dengan Kristus yang terwujud dalam transformasi hidup. Kita harus berubah dari hidup duniawi menjadi hidup baru yang rohani, yang terus-menerus diperbarui semakin menyerupai gambar Allah. Mari kita meninggalkan segala perbuatan dan kebiasaan buruk masa lalu, menggantinya dengan konsisten memilih perbuatan baik, apapun kondisinya. Dan mari kita menjadi berkat bagi sesama.
Renungan bacaan Injil. Menjadi kaya di hadapan Tuhan. Perumpamaan seorang kaya yang mengumpulkan harta. Melalui pertanyaan seorang Yahudi, Yesus menjelaskan kemahakuasaan Allah di dalam sikap seorang terhadap kekayaan dan harta milik. Dalam perumpamaan seorang kaya yang mengumpulkan harta, Yesus ingin menyampaikan bahwa kepenuhan hidup manusia tidak terletak pada kelimpahan harta yang dia miliki. Mereka yang menyandarkan kebahagiaan serta kepenuhan makna hidupnya pada kekayaan dan bukan kepada Tuhan adalah orang-orang bodoh. Hal itu karena kekayaan tidak memperpanjang umur, melainkan Tuhanlah yang menentukan panjang umur seseorang. Sikap orang yang tidak menyandarkan hidupnya kepada Tuhan adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Harta adalah alat, bukan tujuan. Apakah salah mengumpulkan harta? Tidak, jika tujuannya untuk kebaikan dan untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Setiap hari kita mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hal itu adalah hal yang baik. Namun ingat, harta adalah alat, bukan tujuan. Jangan sampai terbalik, kita sangat mengerja harta, namun menomorsekiankan Tuhan yang adalah sumber berkat itu sendiri. Jika kita selalu bertujuan untuk kemuliaan Tuhan melalui pekerjaan kita sehari-hari dan menjaga kekudusan di setiap langkah kehidupan, kita sudah menjadi kaya di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sampai mengejar sesuatu yang ternyata adalah sebuah kesia-siaan. Kami mau menjadi kaya di hadapan-Mu. Maka kami mau mentransformasikan hidup kami di dalam nama-Mu. Berubah dari hidup duniawi menjadi hidup baru yang rohani. Dan kami mau selalu bertujuan untuk kemuliaan nama-Mu melalui pekerjaan dan setiap langkah kehidupan kami sehari-hari. Amin.